Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan, karena salat sunnah ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa dan memiliki banyak manfaat dan juga keutamaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, kerjakanlah salat malam, yaitu salat tahajud, karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Dan salat ini merupakan salah satu jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai penebus semua kejahatan dosa, mencegah dosa, serta dapat menjauhkan badan dari segala macam penyakit. Hadis riwayat Imam Turmudi dan Imam Ahmad. Namun di balik keistimewaan dan keutamaannya yang sangat dahsyat, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa larangan dalam melakukan sholat tahajud. Oleh karena itu, di dalam video kali ini saya akan membahas 4 larangan dalam melaksanakan sholat tahajud. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ada 4 larangan yang mesti kita pahami dan kita hindari ketika mengerjakan sholat tahajud, agar kita tidak sampai melakukan salah satu dari keempat larangan tersebut. Karena dengan melakukan dari salah satu 4 larangan tersebut, berarti kita telah menyalahi sunnah yang mungkin dengan ini bisa mengurangi, bahkan bisa menggugurkan pahala ibadah sholat tahajud kita. Lalu apa saja larangan dalam sholat tahajud? Berikut ini 4 larangan dalam sholat tahajud. Larangan yang pertama yaitu bertahajud semalaman suntuk setiap hari. Karena meskipun memang sholat malam itu baik diamalkan setiap malam, namun bukan berarti harus menghabiskan waktu semalaman suntuk dihabiskan untuk beribadah. Karena dengan ini mungkin akan sangat memberatkan kita, khususnya yang memiliki kewajiban mencari nafkah pada siang harinya. Bahkan dengan memberatkan diri dalam hal ibadah sekalipun, itu bukanlah sunnah yang dianjurkan, namun ia termasuk satu hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau telah memberikan peringatan bahwa akulah yang paling takut kepada Allah dan juga paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, namun aku kadang berpuasa dan kadang tidak, dan aku kadang sholat malam dan kadang tertidur. Maka siapa saja yang membenci sunnahku, maka ia tidak akan termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya dalam melakukan sholat tahajud itu tidak boleh dilakukan dengan cara berlebihan, apalagi jika hal itu sampai memberatkannya sehingga pada akhirnya ia menjadi malas dalam mengerjakan sholat tersebut. Terlebih jika hal ini sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ia lakukan, maka hal itu sangatlah dilarang dalam agama Islam.
Maka dari itu, kerjakanlah sholat tahajud semampunya kita saja, sehingga mudah untuk kita kerjakan secara istiqomah. Karena lebih baik amalan yang sedikit namun istiqomah daripada amalan yang banyak namun putus di akhirnya. Kemudian larangan dalam sholat tahajud yang kedua, yaitu jika sholat tahajud dilakukan di saat kita sedang kondisi ngantuk. Sehingga ketika kita mengantuk saat mengerjakan sholat tahajud, maka sebaiknya tunda terlebih dahulu dengan melakukan istirahat sebentar sampai sekiranya hilang ngantuknya dan tubuh kita menjadi segar kembali. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan dirinya dalam melakukan sholat tahajud padahal ia sedang dalam kondisi ngantuk berat. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid dan ia melihat ada sebuah tali yang membentang, sehingga beliau pun bertanya kepada para sahabatnya. Lalu para sahabatnya pun menjawab, ini adalah tali milik Zainab ketika ia melaksanakan sholat dalam jangka waktu yang lama, dan di saat ia sudah kelelahan maka ia akan bersandar pada tali tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, lepaskanlah tali tersebut, kerjakanlah sholat sunnah malam di saat kalian dalam keadaan segar dan fit, dan jika kalian kelelahan maka tidurlah dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena dengan memaksakan diri dalam melaksanakan sholat sunat, khususnya ketika dalam kondisi mengantuk, maka itu sangatlah dilarang, karena ini bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat dan bisa merusak makna setiap bacaan sholat. Lalu larangan dalam sholat tahajud yang ketiga, yaitu mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat saja. Pada dasarnya malam Jumat memang termasuk malam yang sangat istimewa, namun jikalau seseorang mengkhususkan melaksanakan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja, hal ini termasuk amalan yang hukumnya makruh. Dan hal ini sejalan dengan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan mengerjakan qiyamul lail ataupun sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka oleh karena itu, agar kita terhindar dari kemakruhan tersebut, maka saya sarankan agar menambahkan waktu melaksanakan sholat tahajud tersebut dengan malam yang sebelum atau sesudahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab bahwa untuk menghindari kemakruhan tersebut, yaitu dengan cara menambahkan satu malam sebelum atau sesudahnya. Namun yang lebih baiknya lagi, jika melakukan sholat tahajud ini dilakukan secara rutin dan istiqomah setiap hari. Kemudian larangan yang keempat, yaitu jika seseorang rutin mengerjakan sholat tahajud namun kemudian ia meninggalkannya. Seperti seseorang yang dulunya rajin serta rutin mengerjakan sholat tahajud, namun selang beberapa waktu ia tidak lagi melakukannya, bahkan ia tidak pernah lagi melakukannya lagi. Dan ia hanya rajin melakukan sholat tahajud di saat ia sedang dalam kesusahan dan kesulitan saja, agar ia mendapatkan kemudahan dalam menghadapi setiap kesulitan hidupnya. Atau ia hanya melakukan sholat tahajud di saat ia sedang mendapatkan masalah saja, seperti di saat ia sedang terhimpit hutang atau di saat ia sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Sehingga di saat ia kembali dalam keadaan senang dan bahagia, dia pun lupa dan bahkan meninggalkan sholat tahajud tersebut. Dan sholat tahajud yang dilakukan dengan cara seperti ini, selain dianggap kebiasaan yang kurang baik, perilaku seperti ini juga telah mendapat kritikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadisnya kepada Abdullah bin Amr bin As.
Wahai Abdullah bin Amr, janganlah kamu seperti si fulan yang mana ia dulunya sangat rajin mengerjakan sholat tahajud, namun kemudian ia meninggalkan bangun malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena sholat tahajud bukanlah ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika dalam keadaan susah saja, namun dalam keadaan apapun sholat sunnah tahajud ini mesti kita laksanakan secara istiqomah. Dan seseorang yang berani meninggalkan sholat tahajud padahal dulunya ia sangat rajin melaksanakannya, maka orang ini termasuk orang yang melakukan perbuatan yang dibenci dan bahkan tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji setiap orang yang istiqomah mengerjakan sholat tahajud dalam kondisi apapun, baik ketika ia dalam keadaan susah ataupun senang, baik dalam keadaan sedih ataupun bahagia. Bahkan melakukan sholat tahajud dalam keadaan apapun itu telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam sekalipun meskipun ia sedang sakit sekalipun. Dan hal ini pernah disampaikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, janganlah kamu tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan ketika beliau sakit pun beliau selalu melaksanakan sholat malam sambil duduk. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melakukan sholat tahajud secara istiqomah dan menjauhi semua larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.